KPK menyebut Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran uang dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat menjabat anggota DPR RI periode 2019-2024. Ya, meski telah mengembalikan uang, KPK menyebut pidana Sudewo tidak lantas terhapus. KPK membenarkan ada keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam proyek tersebut saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024. KPK menyebut Sudewo telah mengembalikan aliran uang yang diterimanya. Kendati demikian, KPK menyebut mengembalikan dana tersebut tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Bahkan KPK menjelaskan Sudewo diduga memiliki peran hampir di seluruh proyek tersebut. Kita juga sedang mendalami kembali peran-peran yang bersangkutan. Benar seperti yang disampaikan di persidangan itu sudah dikembalikan, tetapi berdasarkan pasal 4 ya, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya. Jelas bukti-buktinya aliran dana, tadi juga dari Mbak Valen disampaikan uang yang sudah dikembalikan dan lain-lain. Ini kenapa sampai sekarang kok belum dilakukan upaya paksa atau dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan? Jadi begini, penanganan perkara DJK ini tidak hanya di wilayah Semarang. Ya, ini kan yang kalau yang tadi disebutkan Mas Sabir ini itu untuk jalur ganda Solo Balapan Kadipiro. Gitu. Ini ada juga di Jawa Barat, ada juga di Jakartanya, ada yang penggalan di Semarang ke sini, ke arah Tegal, kemudian ada juga di tempat yang lainnya. Ini belum selesai dan yang bersangkutan yang kami duga gitu ya sejauh ini perannya tidak hanya yang di Solo Balapan Kadipiro. Jadi kami juga masih menunggu karena ini harus secara lengkap gitu ya. Jadi yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu. Jadi di hampir seluruh proyek itu ada. Sementara itu, unjuk rasa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ricuh. Pengunjuk rasa saling dorong dengan petugas karena kecewa tidak bertemu dengan bupati. Unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Pemuda dan Mahasiswa yang memprotes kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 300% di kantor Bupati Bone diwarnai kericuhan. Peristiwa terjadi saat pengunjuk rasa meminta untuk bertemu dengan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, namun tidak terpenuhi. Pengunjuk rasa kecewa karena hanya diterima oleh sejumlah kepala dinas saja. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan telah terjadi miskomunikasi, di mana pendemo meminta semua data, namun penerima aspirasi memberikan sejumlah alasan. Namun kericuhan tidak berlangsung lama karena polisi yang mengawal aksi berhasil menghalau dan menenangkan pengunjuk rasa. Kenapa kami menolak? Karena kami menganggap bahwa kebijakan bupati ini itu sangat tidak relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Makanya dari itu kami meminta pemerintah daerah mentransparansikan kajian sosial ekonomi daripada masyarakat. Karena kenapa? Ini adalah implikasi dari relativitas kenaikan pajak. Karena ada perbedaan kenaikan antara Kecamatan 1 dan Kecamatan 2. Masa pun berharap tuntutan mereka didengar oleh pemerintah Kabupaten Bone dan kenaikan pajak bumi dan bangunan bisa dibatalkan. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya iNews melaporkan. Pemirsa, Panitia Khusus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati bergerak cepat menggelar rapat perdana. Rapat fokus untuk menggali informasi tentang kebijakan Bupati Pati yang merugikan rakyat. Saya lolos dari awal saya tidak pakai uang 1% pun. Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati langsung menggelar rapat perdana. Salah satu yang digali dalam rapat pansus yaitu terkait pemecatan 220 mantan pegawai RSUD Suwondo.
Bahkan salah satu mantan karyawan RSUD Suwondo tidak kuasa menahan tangis saat bercerita soal pemecatan dirinya yang sudah bekerja selama 20 tahun. Pak Sudewo, tolong angkat lagi menjadi karyawan RSUD Suwondo Pati, BLUD tetap. Pikirkan nasib kami. Pikirkan nasib kami yang sudah dipecat 220 orang itu. Sementara itu, tim Pansus Hak Angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Atas perintah pimpinan DPR, kami langsung melakukan rapat internal, dan hasil rapat internal salah satunya memanggil beberapa saksi, termasuk ex-karyawan Suwondo, dan hari ini kita sudah panggil ex-karyawan Suwondo. Aspirasi mantan karyawan RSUD Suwondo akan disampaikan ke Mahkamah Agung sebagai pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pencopotan jabatan Bupati Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Bupati Pati Sudewo telah mendapat teguran keras dari Partai Gerindra terkait dinamika yang terjadi di Pati. Hal itu diungkap oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono. Kemarin kita melihat bahwa memang sudah secara proses konstitusi sudah mulai berjalan, ya, kita memantau, kita mendengarkan, dan kita tentu turut prihatin atas sikap maupun kejadian telah terjadi. Namun beliau yang kami lihat juga telah meminta maaf, tetapi ya kita akan terus memantau dan menghormati proses apapun yang sedang berjalan. Kita doakan ya hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Ya, pejabat pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat, dan janganlah kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik. Artinya belum ada mekanisme kepartaian ya, Mas? Beliau sudah diberi teguran yang keras, ya. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran, dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki, dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik, dan insya Allah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa. Ya selain itu pemirsa, langkah Bupati Pati Sudewo yang mengumumkan kenaikan PBBP 2 sebesar 250% mendapat teguran dari Pemprov Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan seharusnya sebelum menaikkan PBBP 2, PMK Pati melakukan kajian kebijakan. 12 April, Sekda Pati mengirimkan surat untuk verifikasi Pemprov. Tanggal 22 April di bawah Biro Hukum, kemudian kita undang Pemda Pati untuk rapat bersama. Kemudian rapat bersama sudah ditelurkanlah 3 aspek yang harus dipenuhi. Jadi 1, harus tunjuk pihak ketiga untuk melakukan asistensi atau kajian. Kemudian yang kedua, tidak membebani masyarakat. Yang ketiga, disesuaikan dengan kemampuan wilayah. Dan ini dalam 1 minggu harus dilaporkan. Yang sampai sekarang mungkin ya, dari kajiannya belum nyampe dan lain sebagainya. Dan ini menjadi teguran untuk Pemda Pati untuk tidak dilakukan kembali. Tetapi kan kemarin sudah ditarik ya, sudah dicabut. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, memimpin langsung pembongkaran 2 bangunan hiburan malam yang rawan peredaran narkoba. Ratusan petugas gabungan disiagakan mengamankan jalannya pembongkaran. 5 alat berat diturunkan untuk membongkar paksa bangunan. Di salah satu lokasi hiburan malam yang juga digunakan sebagai markas Ormas, Bobi didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan dan Kapolda Sumatera Utara menyaksikan pembongkaran. Meski sempat terjadi keributan saat massa dari pengusaha hiburan malam melawan dan melempar batu, namun pembongkaran tetap dilakukan. Bobi menegaskan pembongkaran lokasi hiburan malam merupakan tindakan tegas pemerintah menjawab keresahan masyarakat terkait peredaran narkoba. Kami semua lengkap di sini untuk
terkait penyalahgunaan narkoba di salah satu tempat yang memang secara legalitas untuk apapun di tempat yang hari ini kita lakukan eksekusi memang tidak ada, baik izin bangunan dapat itu menyambut. Diketahui perbatasan Kota Binjai rawan peredaran narkoba dengan adanya lokasi hiburan malam yang beroperasi hingga menjelang pagi hari. Warga Kota Binjai berharap pemerintah juga menutup lokasi hiburan malam lainnya. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2015 Hamdan Zulfa menyebut pemeriksaan Abraham Samad merupakan bentuk pembungkaman dan kriminalisasi. Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Bak bola liar polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo terus bergulir dan menyenggol banyak pihak, salah satunya Abraham Samad. Ketua KPK periode 2011-2015 itu baru saja diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Diperiksa 10 jam, Abraham Samad dicecar 56 pertanyaan. Usai diperiksa, Abraham Samad mengatakan materi pemeriksaan terhadap dirinya hanya meliputi tayangan siniar atau podcast dirinya bersama Roy Suryo CS. Samad juga mengaku jalannya pemeriksaan melanggar KUHP dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bahkan Samad menyatakan pemeriksaan itu merupakan upaya kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Kalau kasus ini terus di blow up, ya, dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Setali tiga uang, Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2015 Hamdan Zulfa mengatakan setiap warga negara memiliki kebebasan berpendapat termasuk dalam konten siniar. Menurut Hamdan, jika pemeriksaan terhadap Abraham Samad dan 12 terlapor lainnya dilanjutkan, maka negara sudah melakukan pembukaman terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat. Demokrasi, jika ini diproses pidana, maka akan banyak sekali rakyat Indonesia yang akan dipidana gara-gara kasus ini. Kalau proses hukum itu dilakukan, itu adalah sebuah pembungkaman terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat. Selain itu, Hamdan juga menyayangkan pemeriksaan terhadap Samad yang dikenal memiliki integritas. Apalagi terakhir pemeriksaan terhadap Abraham Samad, seorang yang dikenal integritasnya selama ini mantan Ketua KPK, hanya menyampaikan, memfasilitasi pembicaraan dalam podcast dan itu dipidana, maka semua podcast di Indonesia bisa akan mati. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sudah memasuki tahap penyidikan. Polda Metro Jaya berkomitmen menuntaskan kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pernyataan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang menyamakan pajak dengan zakat dan wakaf dinilai keliru dan menyesatkan. Ya, pernyataan dinilai mempolitisasi agama demi memenuhi kebutuhan negara lewat pajak dari rakyat. Pidato Menteri Keuangan Sri Mulyani menyamakan kewajiban bayar pajak sama seperti menunaikan zakat dan wakaf tengah mencuri perhatian. Pernyataan Menko itu dinilai dapat mencelakakan pemahaman hingga dituding sebagai politisasi agama. Kalau zakat itu kan nggak semua orang ditarikin, Pak. Ya, orang miskin nggak mungkin berzakat. Justru dia penerima zakat. Nah, yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah orang-orang yang mampu dalam batas nisab tertentu, ya kan? Nah, sementara kan pajak kan semua miskin juga bayar, Pak. Yes. Dua-duanya kewajiban, tapi basis sumber hukumnya beda, tapi juga basis kepentingannya beda. Beda. Ya kan? Iya. Kalau nggak dikasih tahu begitu, terus kemudian saya khawatir ada framing gitu loh. Nah, itu namanya mencelakakan pemahaman. Bisa jadi kalau dalam bahasa kita itu politisasi agama. Sebelumnya dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Sri Mulyani menekankan bayar pajak sama mulianya dengan membayar zakat dan wakaf.
menggunakan zakat, wakaf. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Sri Mulyani juga menjelaskan dalam konteks kebijakan fiskal, pajak yang dibayarkan masyarakat kembali ke masyarakat dalam berbagai bentuk. Seperti program pelindungan sosial, sekolah rakyat, hingga subsidi pupuk untuk petani. Tim iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyatakan program unggulan pemerintah telah dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Pemirsa, Presiden, Wakil Presiden. Hal itu disampaikan dalam pidato Nota Keuangan Prabowo Subianto pada Jumat siang. Presiden mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis hingga 335 triliun rupiah di tahun 2026. Prabowo mengatakan hingga saat ini jumlah penerima program EBG mencapai 20 juta orang. Program unggulan lain seperti cek kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, dan sekolah rakyat juga dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Makan bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80.000 koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2000